dipersembahkan oleh dalam satu hari saya kasih main cuma setengah jam. Itu sesudah kelas online. Saya sudah membatasi, tapi saya sering bicara selesai tugas sekolah, mungkin jam 10, jam 11 baru boleh dia main game. Tidak setiap hari harus pegang gadget, misalnya pas makan, nggak boleh pegang gadget sama sekali. Mengaturnya sih mungkin istirahat 1 jam, nanti main game lagi. Hai sahabat iCare, saya Maya Sapta dan itu anak saya Daven, lagi sekolah online. Di tengah pandemi kayak sekarang ini, semua aktivitas di keluarga kita dikerjain pakai online dan dikerjain dari rumah juga. Itu juga sebabnya kita harus kreatif nih para sahabat iCare. Gimana caranya supaya anak-anak ini nggak bosan di rumah? Karena apa-apa pakai online, apa-apa di rumah aja kan. Kalau aku biasanya suka ajak anak-anak lari keliling komplek biar ada olahraganya juga. Terus kayak bikin kue barengan, terus main-mainan apa aja sih sebenarnya ada di rumah kayak Play-Doh. Kadang kita bikin sendiri juga Play-Doh-nya. Kadang kita ya mainan yang ada dikeluarin terus kita main bareng gitu. Kalau aku sendiri sih pribadi bukan tipe ibu yang nongkrongin anaknya belajar online dari pagi sampai siang gitu. Aku lebih kayak aku lepas anaknya sendiri, tapi kadang-kadang aku tengokin gitu. Lihat dari pintu dia duduknya baik nggak, atau dia ngikutin yang gurunya suruh nggak. Karena kadang-kadang tiba-tiba ada di kolong meja, atau tiba-tiba lagi loncat-loncat di kasur gitu, atau muter-muter di lantai gitu. Karena kadang susah juga ya, karena anak-anak itu kan pasti dia bosen ngeliatin iPad terus, harus duduk diam aja terus gitu kan, nggak bisa ya. Jadi ya kadang-kadang aku maklum juga sih, pasti mereka bosen. Yang susah juga adalah di masa pandemi sekarang karena semuanya online, apa-apa pakai gadget. PR-nya pakai aplikasi dari gadget, sekolahnya pakai gadget. Kadang entertainment gitu, hiburan dia nonton pakai YouTube, pakai gadget juga gitu. Main games juga pakai gadget. Sungguh berbeda dunianya sekarang. Jadi ya gimana caranya supaya kita bisa atur anak-anak pakai gadgetnya nggak berlebihan. Kalau aku sama suami aku, kita kasih timer di iPad-nya. Jadi kayak dalam 1 hari dia itu hanya bisa main yang bukan pelajaran sekolah ya, yang bukan online school dan bukan aplikasi sekolah, hanya bisa dimainkan 1 jam totalnya dalam 1 hari. Jadi dia bisa main kapan aja tuh, 15 menit di siang mungkin, 15 menit di sore, 15 menit sebelum tidur, terserah, tapi total semuanya hanya bisa 1 jam. Awal mulanya Daven kenal gadget itu gara-gara diajak liburan keluarga, keluar negeri, terus biar gak bosan di airport sama ipar aku dikasih handphone, disuruh nonton YouTube, tontonan anak-anak. Saat itu memang efektif, jadi kayak oh ya anaknya dari tadinya mau ini mau itu, jadi nggak, jadi duduk diem dan nonton gitu. Tapi sebetulnya kan untuk jangka panjang aku sangat menyayangkan karena ya harusnya jadi nggak bagus ya, jadi duduk, jadi diem, kurang aktif bergerak dan kurang eksplorasi sama di sekelilingnya gitu. Kalau ke anak-anak aku yang lain yang kecil ya kecolongan sama sus juga, biasanya lagi makan disuapin dikasih gadget gitu. Itu juga sudah aku ubah sistemnya, jadi kalau makan itu nggak boleh pakai gadget lagi. Nah, apalagi di tengah pandemi ini yang semuanya serba online, di zaman sekarang yang apa-apa semuanya serba gadget, ya memang harus kreatif sih gimana caranya supaya anak ini nggak megang gadget terus. Dan itu tantangan tersendiri untuk orang tua zaman sekarang. Kenapa? Karena kita nggak bisa bilang, jangan main gadget ya, terus udah pergi. Nggak bisa. Kebanyakan orang tua seperti itu. Kita harus kasih dia alternatif lain, apa yang harus dikerjakan yang lebih menyenangkan daripada gadgetnya. Dan itu susah. Kalau misalkan anaknya masih kecil, kayak anak aku yang Kathleen umur 4 tahun, itu masih bisa, oh ya kita main ini yuk gitu. Buat dia menarik. Tapi untuk Daven, kadang kan dia udah punya selera sendiri. Udah kelas 2 SD kan, dia tahu misalnya dia mau main game tertentu yang memang dia mau itu. Udah punya kemauan gitu. Nah itu agak lebih challenging karena dia memang mau nonton ini, dia memang mau main ini gitu. Paling mainan yang dimainin apa, aku sih yang ada aja. Kadang saking gak ada kerjaannya aku bisa ajak, ayo kita cuci mobil gitu. Atau kita coba semprot-semprotan air aja di taman gitu. Dan Daven itu suka, itu cukup efektif untuk ajakin dia lepas dari gadget. Kalau selebihnya ya main-mainan yang apa yang dia suka, mainan yang sudah dibeli, mainan yang sudah ada, atau bikin Play-Doh, bikin cake, bikin cookie gitu. Biasanya dia lumayan senang juga.
Penggunaan gadget pada anak, seberapa intensnya? Intens. Karena sekolahnya sekarang online, apa-apa pakai gadget. Dari pagi sampai siang, anak-anak harus liatin gadgetnya terus untuk sekolah. Terus bikin PR pakai gadgetnya lagi juga. Semua tugas-tugas harus diupload online, otomatis pakai gadget juga. Gimana cara siasatinya? Ya salah satunya nyediain mainan-mainan kayak gini supaya mereka mau main yang lain. Terus bikin-bikin sesuatu bisa dieksplor. Bisa bisa mengembangkan imajinasinya. It's a ball. Oke. Nah itu dia keseruan aku bersama anak-anak di rumah. Sama seperti semua yang lain, aku juga terus beradaptasi di tengah kondisi ini. Jadi semua semangat ya para orang tua di rumah. Plastic ball is broken. Nah aku juga penasaran nih, gimana ya kira-kira seberapa besar peran orang tua terhadap penggunaan gadget terhadap anak, dan gimana dampaknya terhadap anak itu sendiri. Langsung aja yuk kita tanya ahlinya. Ada Zizi bersama Dr. Dery. Bye-bye sahabat iCare.